Kepada Bapak Keamanan yang kami hormati, tidak lupa kepada Ketua Pengajian Paguyuban Kebumen yang kami hormati, tidak lupa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita Selamat datang Pak Duren beserta Ibu. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah pada saat ini, pada detik ini masih memberikan beberapa kenikmatannya serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian dapat berkumpul di sini tempat dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu alangan apa-apapun yang merintangi. Allahumma kedua kalinya sholawat berserta salam semoga terlimpahkan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam yang kita laksanakan pada saat ini. Yang ketiga kalinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan umur panjang itu yang dititipkan Allah kepada kita mudah-mudahan jadi umur panjang yang barokah, manfaat, maslahah fitini wa dunya hatal akhirah. Allahumma. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus terang saya tadi berangkat Pak dari Sentani jam 6:30, jam 7. Alhamdulillah nyampe sini kursi masih kosong Pak, kursi masih kosong. Padahal panitia memberikan informasi kepada saya, Pak tolong nanti acaranya dimulai jam 9. Ternyata apa Pak? Alhamdulillah
dengan situasi kondisi yang barokah ini, karena panitia akan memulai acara ini nunggu kursi supaya penuh dulu. Alhamdulillah sekarang ini kursinya sudah penuh. Tapi yang bingung saya. Karena apa? Karena nanti saya jam 1 juga ngisi pengajian di Sentani sana. Loh, padahal jalannya Arso 8 sampai Arso 1, yang lewat Arso 1, yang lewat Arso 7 sampai Arso 7 itu kayak jembatan Shiratal Mustaqim. Tadi kepala saya sampai benturan di mobil, pusing. Akhirnya apa? Saya minta tempat di musola. Alhamdulillah di musola ternyata jumpa ibu-ibu. Ibu-ibu saya tanya, Bu, ini nanti penceramahnya siapa? Pak Wafir. Oh, Pak Wafir. Iya, itu Pak Wafir itu di sini sudah masyarakat. Wow, sudah membaur Pak di masyarakat. Oh iya. Ya Allah. Ya maklum, memang fotoku ya ora dicantumne ning kene, ya kan. Jadi tapi ya nggak masalah. Ibu tadi sampai gini, alhamdulillah saya tuh jumpa sama Pak Khalil 4 kali, tapi nggak sampai seperti ini, sudah dekatan seperti ini enggak. Alhamdulillah lewat lantaran paguyuban Kebumen mengadakan pengajian, saya bisa berjumpa dengan Pak Khalil dengan dekat. Oh, jadi Pak Khalil seperti ini. Oh, ngawur ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti saya juga nggak bisa panjang-panjang karena apa? Ini sudah jam 10 lewat 45. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit sampai bisa memahami niat tujuan pengajian ini, tujuannya apa, yang jelas di atas ditulis halal bihalal. Terus temanya apa itu? Temanya apa, Bu? Dengan halal bihalal kita tingkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Kerom. Cocok ini Pak Bu. Bentar lagi kita menghadapi tahun 2024. Ya pas ini. Sebelum kejadian kita ngadakan pengajian dulu seperti ini, biar nggak salah paham. Biasanya kalau sudah musim pilihan, walaupun kiai-kiai, apalagi ustadz, apalagi RT, sikut-sikutan, supaya nggak sikut-sikutan. Alhamdulillah orang Kebumen mengadakan pengajian. Saya dengar gini, orang Kebumen itu bahasanya ngapak, Ya Allah, orang ngapak itu harus kompak. Lek orang ngapak ora kepenak, ora gelem ngapak dupak. Masya Allah, saya kadang-kadang kok iso wong Jawa. Padahal itu ilmu di Jawa sana ditasarufkan di Papua. Ngono yo jalan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang-orang Kebumen wabil khusus kalau mengadakan pengajian wabil khusus halal bihalal tidak hanya 1 tahun ini, kita laksanakan. Setelah kita melaksanakan halal bihalal, tiap hari kita melaksanakan halal bihalal. Supaya apa? Kerukunan tercipta di paguyuban. Allahumma jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan pengajian yang seperti ini Pak Bu, Masya Allah, ini susahnya luar biasa loh Pak Bu, susahnya luar biasa. Tapi walaupun susah-susah kayak apa, suasananya juga suasana yang gak nyaman.
walaupun sudah ada kipas gitu, tapi rasa masih terasa panas, tapi tetap apa? Masyarakat bisa kumpul. Ini beratnya luar biasa, Pak Bu. Keberatan yang seperti ini kok bisa kumpul seperti ini, maka perkumpulan ini betul-betul dicatat oleh Allah dengan catatan yang barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya suasana lebih jadi suasana yang barokah lagi, mari kita baca sholawat dulu Pak Bu ya, biar enak. Jauh-jauh ngundang saya satu dengan satu grup rebana. Ini nanti kalau saya nggak sholawatan sampai mesti jelas ngomong gitu. Ngomongnya apa gunanya ngundang satu paket dengan rebananya, ternyata Pak Khalil nggak sholawatan ya, kan nggak nyaman. Ya Imam Ar-Ruh liya sanati anta babullah imu tamati wa bidunya ya wa akhirati ya Rasulullah bikhul biyadi ya Rasulullah. Jiratan alamin ya uhailal judi wal karami ayam rumang sa'aman tunungi rasa tondo yang iman sabar pas-pasan kabeh dinadit saking pangeran uripe ayam rumangsa tununge rasa tondo yen iman salamun alaihi pas-pasan kabeh dinadit saking pangeran Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asani wa daraji atfatayati ratan alamin ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu
hidup yang enak, yang nyaman kalau di situasi situ tercipta kerukunan. Oleh karena itu ini momen yang sangat-sangat bagus. Lah bikin suasana yang seperti ini susahnya luar biasa. Tolong jangan sampai diobrak-abrik. Masalahnya kalau diobrak-abrik loh. Oh ngaten pun ya Allah. Nggih. Oh iya, saya kasih cerita dulu ya, sedikit aja lah. Karena saya ini gini Pak, kalau duduk lama-lama pantatnya itu sakit. Nanti kalau saya tengkurap bentar itu hilang, terus bisa duduk lagi. Jadi ini pengajian yang paling agak aneh, ya. Jadi nanti kalau saya itu pas sakit saya tengkurap, itu ya sambil ngomong, saya nggak usah heran. Ya memang seperti itu keadaannya. Panitia sudah tahu, saya juga sudah ngomong, ya. Tapi keadaan saya seperti ini. Ah sudah nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Yang penting suaranya Pak Khalil nggak hilang, katanya gitu. Ya akhirnya saya bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, suasana yang seperti ini tolong jangan sampai diobrak-abrik. Maksudnya diobrak-abrik, dihancurkan. Ya. Situasi kondisi yang seperti ini bisa hancur, ya. Itu kalau masyarakatnya tidak bertanggung jawab. Wes hancur ya wes kono. Wah ini malah gak karu-karuan. Sampai-sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya perkumpulan yang seperti ini rahasia supaya tidak jadi hancur. La tabaghadum wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana. Tolong kalau saya baca Al-Quran, baca hadis akhirnya kok panjang sampai tinggal Allah biar enak, ya. Yang pertama kali kalau situasi kondisi yang seperti ini, kerukunan tercipta yang seperti ini, pengajian nyatanya ya kompak seperti ini. Saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu mulai tadi ya sumeh-sumeh nggak ada yang jemperut, ya. Tandanya surganya Allah, penghuni surganya Allah iku apa dulu wajhun malihun, gitu. Wajahnya berseri-seri, nggak ada yang jemperut. Ya mudah-mudahan lah ini suatu contoh apa surga, tapi surga di dunia. Allahumma amin. Nah sudah guyub rukun yang seperti ini tolong jangan dihancurkan. La tabaghatu, jangan saling permusuhan. Jadi jamaah ya jangan sampai bermusuhan. Kalau jamaah ini itu kok bermusuhan, maka jamaah tidak bisa kumpul yang seperti ini. Karena apa? Yang kumpul kan musuh semuanya. Jadi wajahnya jeperut semuanya. Ini malah nggak nyaman. Itu yang pertama. Yang nomor dua, wala tahasadu, dan jangan saling menghasut. Ya, miskin kaya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya ya memang takdirnya Allah kaya, yang miskin memang takdirnya Allah miskin, yang setengah-tengah memang takdirnya Allah setengah-setengah. Tapi kalau di Indonesia biasanya itu sampai disindir sama Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini di Indonesia. Tapi setelah pengajian ini jangan sampai amalan yang seperti itu diamalkan. Perkumpulan ini bisa tercipta seperti ini karena apa? Masyarakatnya tidak pelit. Nggih, boten medit. Krana napa? Gawe taruk niki yang butuhake bondo. Gitu. Sampan berangkat mriki nggih butuhake bondo. Gitu. Sampan gawe kipas-kipas kertas niku nggih butuhake bondo. Kabeh butuh bondo.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3, wala tadabaru, dan jangan saling membenci. Tidak boleh saling membenci. Kalau saling membenci tidak akan terjadi pengajian yang seperti ini. Yang nomor 4, wala taqatu, dan jangan saling memutuskan silaturahim. Yang nomor 5, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Orang Kebumen aslinya orang Jawa, datang di Papua. Sebelum nyampe di Papua pikirannya, wah di sana nanti enak bisa kumpul-kumpul teman-teman saudara-saudara dari Papua. Dikira mayoritas apa? Islam. Ternyata mayoritas Nasrani. Lah orang Kebumen itu kebanyakan Islam. Padahal katanya Kanjeng Nabi, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Orang Nasrani hambanya Allah, orang Islam hambanya Allah, orang Hindu hambanya Allah, orang Buddha hambanya Allah, disuruh bersaudara. Hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala ini nafsi-nafsi. Orang Islam punya cara sendiri, orang Nasrani punya cara sendiri, orang Hindu punya cara sendiri, orang Buddha punya cara sendiri. Hablum minannas wa hablum minannas, hubungan antara manusia dengan manusia tidak boleh membeda-bedakan. Bene paham, lek ra ngono enggak paham. Aku emoh karo kuwi, kuwi wong Hindu. Aku emoh karo kuwi, wong Buddha, kecelik sampean. Ya, tidak boleh. Hablum minannas itu semua bersaudara. Oleh karena itu, ayo kita bangun. Kalau kita membeda-bedakan, maka tidak akan tercapai apa yang jadi tujuannya. Ada orang Islam sakit di Papua, tempatnya penyakit, wabil khusus malaria. Kalau +1 enak, +2 agak gak enak, +3 juga gak enak, +4 ya sudah Garuda Pancasila sudah delemin Pak Bu. Ya, diperiksakan betul-betul ada penyakit malaria, dibawa di rumah sakit, ya dah. Di sana ternyata penanganannya harus diimpus karena apa? Plusnya sudah +4. Yang sakit orang Islam, ya. Dan ternyata mau diimpus sama suster, tanya, aduh minta maaf suster ini Islam apa Nasrani? Aduh minta maaf Pak, saya orang Nasrani. Aduh saya enggak membutuhkan orang Nasrani. Mate Pak. Ayo Pak. Nah, ayo dijaga ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Kalau kita sudah hidup di dunia persaudaraan kuat, saya yakin nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala juga kuat. Tapi kalau di dunianya persaudaraannya enggak kuat, lihat teman sana lirikannya menyakitkan, gitu. Lihat tetangganya, lirikannya menyakitkan. Masya Allah, di hadapan Allah sangat-sangat susah.
Oleh karena itu, sebelum kita susah, ayo kita jaga persatuan dan kesatuan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acaranya halal bihalal, Pak Bu. Kita baru saja perang yang sangat-sangat luar biasa, ya. Perang melawan hawa nafsu. Puasa di bulan suci Ramadan, Pak, ya. Biasanya pagi hari kita bisa ngopi, bisa ngerokok, gitu. Tapi ternyata waktu bulan Ramadan kita tidak boleh ngopi, tidak boleh merokok. Tapi sudah dilarang yang seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masih banyak manusia yang umurnya sudah banyak, ya sudah tua, gitu. Pagi-pagi merokok, ngopi. Istrinya tahu mau marah-marah. Ternyata jawabannya bapaknya itu bagaimana? Lupa, Bu. Padahal puasa sudah dapat 21 hari, tapi ternyata malam dapat 22 merokok. Akhirnya ketahuan istrinya, mau marah-marah istrinya. Ya, ternyata jawabannya lupa, Bu. Memang, Pak Bu, sekarang ini banyak sekali orang tua-tuanya yang lupa. Ya, ya Allah. Oleh karena itu, supaya kita tidak digolongkan oleh Allah tergolong orang-orang yang lupa, kita perbanyak membaca istighfar ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong orang-orang yang lupa, ya dah? Memang sudah kodratnya kalau orang tua itu banyak lupanya. Tapi kok lupa terus, ini ya perlu dipermasalahkan. Sampai disindir sama Nasiteria itu. Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Ya Allah, ya Rasulullah. Memang seperti itu. Tapi insya Allah lah, apa yang saya sampaikan ini nanti Bapak Ibu tidak akan lupa. Sehingga apa? Betul-betul datangnya ibu di tempat pengajian itu membawa keberkahan. Tidak lupa, ingat terus akhirnya nanti di rumah diamalkan, ya. Kalau nggak diamalkan, ini yang jadi masalah. Wis ngundang biayane wakeh, cerita lambene meh entek, ternyata nggak paham, gitu, lupa. Ini malah susah nih, gitu. Monggo, supaya kita tidak digolongkan oleh Allah tergolong orang-orang yang lupa. Ayo kita perbanyak membaca istighfar, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mau tidak mau kita nanti juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu selamat dan tidaknya tergantung perilaku kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tadi sudah saya cuplik dengan halal bihalal yang seperti ini dalam hadisnya Kanjeng Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Kalau ada orang Islam satu berjumpa dengan orang Islam satu yang lain, dia mau mengucapkan salam assalamualaikum, yang lain tadi menjawab waalaikumsalam. Setelah menjawab waalaikumsalam, terus kita minta ampun, berebut salah, jabatan tangan, minta maaf ya Mbah, minta maaf ya Bu, ya dah. Itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kedua orang itu yang mau berjabatan tangan terus